Sama-sama dengan jamaah pengajian Embun Pagi 2 Brongkol yang ada di Jalan Mulyasari, Brongkol, Sidomulyo, Godean. Boleh ya kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dalam rangka milad ke-7 ya, jamaah pengajian Embun Pagi 2 Brongkol, kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama Thalabul Ilmi, tentunya bersama Ustadzah kita tercinta Ustadzah Eni Harjanti, tentunya dalam program Jendela Hati. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Dan boleh saya tahu nih, hari ini sudah bersyukur? Alhamdulillah. Kayaknya kalau ngomong bersyukur tuh mudah ya. Kata yang sederhana. Alhamdulillah, bersyukur, bersyukur. Tapi sejauh ini apakah kita sudah merasakan nikmatnya bersyukur? Nah, kali ini kita akan sama-sama mendapatkan pencerahan. Semoga iman Islam kita semakin kuat tentunya bersama dengan Ustadzah Eni Harjanti ya. Tapi saya biasa menyapa beliau dengan Bunda Eni. Assalamualaikum Bunda Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat, bisa menyapa kembali dan menguatkan iman Islam kita tentunya dalam satu tema tentang nikmatnya bersyukur. Insyaallah, Ustaz, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. An'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap pemirsa Adi TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia-Nya tercurah pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Amin. Nikmatnya bersyukur. Bunda, ayahanda, segenap pemirsa Adi TV dan hadirin, bahwa tujuan manusia ada di muka bumi itu diantaranya untuk pandai-pandai bersyukur. Allah berungkap di surat An-Nahl ayatnya 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Bapak Ibu dan segenap pemirsa, kita dilahirkan oleh orang tua kita itu dalam keadaan gak ngerti apa-apa. Bunda lahir di mana? Di rumah sakit A. Kata siapa? Pernah Ibu tahu? Enggak. Bapak lahir tanggal berapa? Ya 13, siapa bilang? Enggak ada yang ngerti. Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Tetapi ketidaktahuan itu Allah memberikan pendengaran. Bukan telinga, Bu, pendengaran. Telinga itu wujudnya, pendengaran itu fungsinya. Ada orang yang diberi telinga tidak mampu berfungsi. Pernah? Besok? Ya, ada orang yang kagungan netro mata, tetapi beliau tidak bisa melihat. Maka dalam ayat ini dikatakan dia Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang tidak bersyukur ibarat orang yang tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan, dan tidak memiliki hati.
Karena fungsi adanya pendengaran, fungsi adanya penglihatan, dan fungsi adanya hati supaya kita pandai bersyukur. Apa nikmatnya bersyukur? Apa indahnya bersyukur? Yang pertama, orang yang bersyukur itu senantiasa dekat dengan Allah. Allah berungkap di surat Al-Baqarah ayat 152. Apa ungkapan beliau? Allah ngendika, karena itu ya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkari nikmat. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Kalau kamu ingat, aku ingat. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah kenikmatan itu. Ada di ayat-ayat berikutnya, misalnya yang sangat familiar di surat Ibrahim. Apa itu? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di mana letak nikmatnya bersyukur? Karena Allah akan memberikan limpahan kenikmatan, limpahan karunia bagi orang-orang yang bersyukur. Maka bersyukur itu indah. Kapan kita bersyukur? Setiap saat. Ayah, bunda, syukur itu ibadah hati. Maka ada tataran atau tingkatannya. Syukur yang paling mudah adalah syukran bilisan. Kita cukup mengucap alhamdulillah. Hari ini milad embun pagi, alhamdulillah, selesai. Tapi ada syukran bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas embun pagi ini. Jumlah jamaahnya bertambah, program-program kegiatannya semakin bagus, semakin banyak. Itu wujud syukur yang kemudian program-program itu dilaksanakan menjadi syukran bil arham, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Ketika Allah memberikan kepada kita rezeki, maka rezeki itu kita pakai untuk jalan Allah. Ketika Allah memberikan kita ilmu, ilmu kita pakai untuk jalan Allah. Ketika Allah memberikan kesehatan, maka kesehatan itu pun kita pakai untuk jalan Allah. Wajahnya yang cantik, kita hiasi dengan akhlak yang cantik. Wajahnya yang ganteng, dihiasi dengan akhlak yang ganteng. Ini namanya syukran bil arham. Jadi kita bersyukur dengan amal perbuatan. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, maka itu sarana untuk mensyukuri nikmat. Yang disebut dengan bersyukur itu indah. Lalu keindahan yang lain, Allah berungkap di surat An-Nisa ayatnya 147. Apa yang diungkapkan oleh beliau Allah Subhanahu wa taala? Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah menyiksa kalian jika kalian telah bersyukur dan beriman? Pertanyaan yang gak perlu dijawab. Tapi Allah berkata, ngopo aku ndadak nyiksa sira kabeh? Apa untungnya, apa senangnya aku nyiksa kalian? Kalau kalian betul-betul orang yang bersyukur dan beriman. Dengan kata lain, orang yang banyak bersyukur ini tidak akan merasakan siksaan. Orang yang bersyukur ini tidak perlu merasakan azab. Bunda-bunda jadi bingung. Loh, dulu waktu Jogja gempa, aku ini pandai bersyukur tapi tetap rumahku juga ambruk. Itu, ya. Ini keluargaku itu pandai bersyukur,
Tapi Masya Allah, satu sakit sembuh, satunya sakit. Satu sakit sembuh, satunya sakit. Begitu terus. Sedangkan yang saya atur orang-orang yang bersyukur ini ditanya oleh Allah, ngapain aku harus menyiksa kalian kalau kalian itu betul-betul bersyukur dan beriman? Bagaimana implementasinya? Bagaimana wujudnya? Begini, jamaah semuanya dan pemirsa ADTV dimanapun berada, yang mungkin sudah rindu dengan jendela hati, saya juga rindu dengan pemirsa semuanya. Orang yang pandai bersyukur itu tidak akan menerima pemberian Allah dengan keluh kesah, sekalipun itu wujudnya musibah. Orang yang pandai bersyukur tidak akan menikmati sebagai satu masalah, sebagai satu cobaan, atau mungkin sebagai suatu siksa ketika didera oleh berbagai persoalan. Jadi bukan berarti orang yang bersyukur itu ketika Merapi erupsi, kemudian rumah yang lain hancur dia dilewati. Bukan. Tapi dia tidak merasakan satu penderitaan. Mau tahu kelanjutannya? Mau dong Bunda, tapi kita jeda dulu ya Bunda ya, kita tahan dulu ya. Iya betul. Baik, pemirsa ADTV di mana Anda berada dan juga jamaah pengajian Namun Pagi Dua Brongkol, kita akan melanjutkan seperti apa bagaimana nikmatnya bersyukur tentunya setelah jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Jendela Hati. Oke. Nanti sebelah situ satu, sama sebelah sini satu ya. Baik. Nanti ya Bu, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa di TV yang dirahmati Allah, dan pastinya juga pengajian Namun Pagi Dua Brongkol yang insya Allah juga selalu bahagia dan insya Allah selalu bersyukur ya. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan di segmen kedua dari Jendela Hati kali ini tentang nikmatnya bersyukur bersama dengan Bunda Eni Harjanti. Dan bagaimana sebenarnya orang yang pandai bersyukur itu? Katanya orang yang pandai bersyukur itu Bunda dia tidak mengeluh kesah, terus juga bagaimana dengan azabnya. Nah ini gimana tuh keistimewaannya? Gini Mbak Erina dan segenap jemaah serta segenap pemirsa ADTV dimanapun berada, orang yang pandai bersyukur itu Allah menanyakan tidak akan menerima azab. Bukan berarti dilompati, tetapi sama-sama persoalannya hadir pada kita. Orang yang pandai bersyukur itu tidak berkeluh kesah. Orang yang pandai bersyukur tidak akan mengalami musibah. Oke, sekarang kita manusia oleh Allah diberi gigi kita Bu. Jumlahnya berapa? 32. Orang yang tidak pandai bersyukur dia akan berungkap untukku loro kabeh. Tapi orang yang pandai bersyukur akan berkata alhamdulillah gigi 32 yang sakit cuma satu. Yang sakit berapa Bu? Satu. Tapi kita sering ngomong gigiku sakit semua, padahal yang sakit cuma satu. Orang yang pandai bersyukur, kenakalan putra putrinya bukan azab, tapi kenakalan adalah sentilan dari Allah agar kita kembali mendekatkan diri padanya. Maka beberapa waktu yang lalu saya sempat menuliskan orang yang hidupnya habis untuk memburu dunia akan disayangi Allah dengan kegagalan. Maka kegagalan bagi orang bersyukur bukan suatu musibah. Kegagalan bagi orang bersyukur adalah semprit. Kegagalan bagi orang bersyukur adalah panggilan mesra agar orang itu dekat kepada Allah. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, musibah demi musibah adalah cara Allah ketika rindu dengan tangis dan kedekatanmu. Ketika hidup kita itu enak, semua serba kecukupan, air mata kita itu seakan-akan gak pernah netes. Satu ketika Allah rindu dengan sujud kita, Allah rindu dengan air mata kita, Allah rindu dengan kedekatan kita. Apa caranya? Dilimpahi dengan berbagai kenikmatan. Makin jauhlah mereka.
maka Allah menurunkan berbagai cobaan agar kita mampu meneteskan air mata ini di depan Allah. Jadi sungguh orang yang pandai bersyukur tidak menerima berbagai cobaan itu sebagai musibah, tetapi itu sekedar belian cinta, belian mesra yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini maknanya. Jadi kenapa harus ada azab kalau kamu bersyukur? Karena setiap yang terjadi itu bukan azab. Yang terjadi itu hanya teguran manis dari Allah. Kenapa harus ditegur seperti itu? Saya sekian kali matur di hadapan jamaah. Satu ketika ini berilustrasi, saya ngobrol cerita, ada pemborong yang sedang bangun apartemen, lantai 1, 2, 3, 4. Pemborongnya lomo banget, suka berbagi. Tapi apa yang dibagi? Duit banyak. Supaya adil, duit itu tidak diberikan, tapi apa? Dipior ke kondur. Ya, ada duit diterbangkan dari atas pior gitu. Kira-kira para pekerja yang di bawah sibuk ngambil duit apa nengok siapa yang memberi? Orang yang di bawah nengok yang memberi apa sibuk ngambilin duitnya? Sibuk ngambilin duit. Dia mau nolak ke atas, mau menengok, takut ini keburu diambil temennya. Akhirnya dia tidak pernah tahu siapa yang menaburkan rezeki, tetapi dia hanya sibuk untuk ngumpulin duit. Lama-lama sang pemborong gemes. Kemarin aku beri puluhan ribu, semua sibuk. Bahkan ketika menyusut hingga ribuan koin, mereka pun sibuk mengambil koin. Hari ini apa yang aku gurjukkan? Ternyata ublaan pasir karo semen. Apa ibu? Pasir karo semen yang sudah diaduk-aduk, ada molen dari atas molen kecil itu langsung digrujuki. Saya tanya, orang yang ada di bawah ngambilin adonan tadi atau nggak lihat siapa yang berani memberikan? Itu Bu. Ternyata hanya dengan musibah manusia kembali memandang Allah. Hanya dengan musibah mereka kembali untuk menatap Allah. Ketika Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan, semua orang sibuk mengambil, menikmati, membelanjakan kenikmatan hingga dia lupa siapa yang memberi kenikmatan. Maka wujud cinta dari Allah kemudian menggilirkan dari kenikmatan itu dengan berbagai cobaan. Agar apa? Agar manusia kembali ke jalan yang benar. Coba dilihat surat Ar-Rum ayat 41. Ya? Iya, berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi itu semata-mata Allah pengen mengembalikan kita untuk ke jalan yang benar. Nanti kita PR-kan Bu. Surat Ar-Rum, surat keberapa Bu? Surat ke-30, 33 atau 30? 30. Ayatnya berapa? 41. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita? Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, di sini cara Allah mengembalikan kita ke jalan yang benar, mereka harus merasakan apa? Akibat dari perbuatannya. Jadi bersyukur dan bersyukur kita ditegur oleh Allah. Orang yang pandai bersyukur, dia tidak akan merasakan penderitaan. Namun begitu Bunda, sedikit sekali umatku yang bersyukur. Ya, innal insana lirabbika lakan. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih. Manusia itu ingkar. Minum manis dari kecil sampai usia 65. Giliran dokter bilang Bunda diabetes,
tolong kurangi minum manis. Yang diingat yang 65 tahun atau kata dokter yang baru 2 bulan? Kata dokter yang baru 2 bulan dianggap menyiksa dirinya, padahal dia telah merdeka, makan nasi, minum manis, aneka kudapan enak selama 65 tahun. Begitu mudah dilupakan. Ini Bunda. Atau cobaan-cobaan yang lain. Punya anak 3, yang nakal cuma separuh itu bukan 1,5. Tapi ada anak yang kadang mau sholat, kadang enggak, kadang mau belajar, kadang enggak sedikit. Yang disedihkan anaknya. Saya bilang, masalah itu tidak dipikir, tapi masalah itu diselesaikan. Kalau punya anak nakal dipikir, Bu, dia nggak akan berubah dengan jenengan pikir. Anak nakal itu dinasihati, anak nakal itu dirangkul, anak nakal itu didongani, bukan dipikir. Utang dipikir nggak, Bu? Kak senyum-senyum, utang dipikir nggak, Bu? Lunas nggak? Enggak. Ya, lama nggak jendela hati loh ini. Karena tampil beda. Utang itu nggak perlu dipikir karena nggak lunas. Utang itu dibayar, bukan dipikir. Sekali tempo diingat, catatan dibuka, utang. Terus jangan dipikir, semalaman mikir, paginya sakit. Kapan golek duit gue bayar utang? Gak usah dipikir, buka aku punya utang, besok pagi kerja, sebagian disisihkan buat bayar utang. Jadi utang nggak perlu dipikir, neng perlu disaur gitu. Paham ya Bu? Anak nakal nggak perlu dipikir, dinasehati, dicontoni, dipeluk, terus terakhir didongani. Oke, tahapan bersyukur. Gimana tuh cara bersyukur itu? Satu, memuji yang memberi dan apa yang diberikan. Kalau itu dari Allah, ucapkan Alhamdulillah. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah itu terima dengan sukacita. Alhamdulillah aku sakit. Ternyata dengan sakit aku menikmati rumah. Ada orang yang waktunya dari hari ke hari habis untuk mencari nafkah. Setelah terkumpul dia bikin rumah yang mewah. Tapi Masya Allah, dia sakit keluar masuk rumah sakit. Sehingga rumah yang dia kerja terus, sehingga rumah yang mewah itu tidak pernah ditempati. Nah giliran sakit dia seminggu tidur di rumah, dia baru bilang begini, ternyata ini hasil kerja yang bisa aku nikmati. Masya Allah, sakit itu cuma cara Allah agar penjenengan banyak di rumah. Kecuali saya, sakit ya tetap lungo gitu deh. Ini Bu, terkadang seperti itu. Ternyata sakit itu saat kita mendeteksi apakah keluarga kita masih menyayangi kita atau tidak. Ketika kita sehat walafiat, dibiarkan saja kemana-mana. Tapi giliran kita sakit, anak nunggoni ngelenuk, anak tanya ibu butuh apa. Ini satu hal, ketika kenikmatan dari Allah itu kita syukuri, maka apapun tidak ada yang buruk untuk kita. Apapun tidak ada yang menyedihkan untuk kita. Kita jagong Bu, di depan ada orang punya gawe prasmanan Bu, sampai tempat gak kebagian apa-apa Bu. Pernah nggak kayak gitu? Kita mau menderita atau mau bersyukur? Bersyukur dan menderita itu adanya di sini. Ketika kita mau menderita, maka kita akan bilang nyumbang 100 itu opo-opo. Kita mau menderita. Tapi ketika kita mau bersyukur, alhamdulillah membantu program kesehatan. Karena dokter sudah melarang makan ini, dari rumah sudah mikir, nanti aku mau makan ini, dokter nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, sampai situ nggak kebahagiaan. Jadi selalu ada ini Bunda, selalu ada nikmatnya. Iya, jadi gini, bahagia itu ada di sini. Di sini tuh di mana nih? Di otak, di pikiran kita.
Ya nanti untuk closingnya bagi itu ada di Iya. sini. Oke. Kalau di sini jamaah bahagia itu di mana? Di sini ya Bu? Di sini apa di sini? Ayo. Di Oh sini. kan penderita di nih sini ya. di sini. Ya baik. Iya. Jadi kita tahu bahagia itu di mana dan sejauh mana kita sudah bersyukur tetaplah bersama kami hanya di Jendela Hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa di TV yang dimuliakan Allah, kita bersyukur masih terus bisa mendengarkan, menyaksikan Jendela Hati bersama Bunda Emiarjanti, tentunya bersama dengan jamaah pengajian Embun Pagi 2 Brongkol ya. Ya, kita masih semangat ya ibu-ibu semua jamaah. Iya, masih bersyukur. Bersyukurnya di mana ibu-ibu? Di sini apa di sini? Nah, ada yang bingung, baiklah gitu ya, nenek-nenek gitu ya. Ya. Kalau bapak mungkin beda. Bapak-bapak gimana Pak? Pasti bersyukur? Gimana Pak bersyukurnya? Di sini. Oh, di sini loh, Bunda. Gimana nih Bunda? Sebenarnya bersyukur itu ada yang bilang bersyukur itu di hati, tapi tadi Bunda bilang bersyukur itu di sini gitu. Bersyukur itu di sini. Artinya yang mengendalikan syukur itu di sini. Bagaimana otak kita itu positive thinking atau husnudzon itu yang melahirkan rasa syukur. Mbak Rina, ada yang mau tanya? Oh iya ya, iya masa ada sudah ingin bertanya juga, kita beri kesempatan deh untuk jamaah pengajian Embun Pagi 2 Brongkol yang mau bertanya, monggo silakan. Oh baik, silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Kemudian pertanyaannya apa? Monggo Ibu, boleh dengan mikrofonnya Ibu. Ya, boleh agak sedikit. Dari Bunda, saya Tuti dari Ibu Tuti dari pengajian Embun Pagi 2 Brongkol. Saya ingin bertanya, tadi sudah disampaikan oleh Bunda bahwa kita bersyukur dengan alhamdulillah. Apakah hanya dengan alhamdulillah saja kita sudah menunjukkan rasa bersyukur itu, ataukah dengan cara yang lain, dengan tindakan-tindakan yang lain yang lebih lebih diterima oleh Allah, meskipun kita kadang-kadang bersyukur itu tapi masih menggerutu Bunda. Misalnya, alhamdulillah saya dapat rezeki ya, tapi kok segini ya. Ada tapinya ya Bu? Iya, apakah itu sudah merupakan bersyukur? Itu saja. Mungkin masih banyak lagi yang kita kadang-kadang juga menggerutu tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang suami. Nah, itu yang saya tanyakan. Baik, Saya terima kira itu saja. kasih Ibu Tuti. Langsung dijawab dulu ya? Udah, atau langsung? Ikut. Ya. Mau langsung pakai aja. Langsung. Siapa tahu pertanyaannya ada korelasinya. Saya Ya. jadi satu. Ada lagi nih penanya kedua ya. Oh, masya Allah. Ya, Bapak silakan Bapak mungkin mikrofonnya ya. Sharing Bunda. Nama Bapak Dwi dari Jamaah PNP 2. Yang kami tanyakan, dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada permasalahan yang kita hadapi, baik itu permasalahan ekonomi maupun yang lainnya. Jadi mohon penjelasan Bunda untuk aplikasi penjelasan apabila kita mengalami banyak permasalahan, baik itu permasalahan ekonomi maupun permasalahan lainnya. Seperti akhir-akhir ini di cuaca hujan, kita walaupun sudah banyak bersyukur kepada Allah SWT dengan turunnya hujan, tapi ternyata kita juga banyak yang menggerutu atau yang sambat. Jadi mohon penjelasannya Bunda. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Bapak Dwi. Bapak. Udah ada Bu Tuti, ada Bapak Dwi. Masya Allah. Ibu, tadi di bagian depan saya sudah matur bahwa tingkatan syukur itu ada sukron bilisan. Kita mengucap alhamdulillah. Kemudian yang agak tinggi sedikit, sukron bil kolbi. Di hati ada rasa syukur. Tadi disampaikan, kita lesannya alhamdulillah tapi menggerutu. Ibu, dangu mboten pinanggih, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Ning nggih niki sehate wong tuwa. Ya, salah satu kajian dengan saya itu orang bilang gini, kajian dengan Bunda itu betul-betul apa yang terjadi setiap hari. Ya emang iya. Pripun kabare Pak? Sehat? Sehat Bu. Ning nggih niki sehate wong tuwa. Kenapa harus ditambahin niki sehate wong tuwa? Wong wis ngerti nek tuwa.
Ini menunjukkan bahwa ibu dalam mensyukuri kesehatan itu masih tetap ada sebagian yang ganjel. Ternyata nek tua ki koyo gini gitu. Jadi syukron bilisan itu tataran yang paling rendah. Kemudian ditingkatkan menjadi syukron bil kolbi. Esok-esok morong mawa bacaan yon sewu pun utus Bu Erina si bacaan. Alhamdulillah yo mbak malah nyumbang barang. Nah, Bu, Rongkol pakai nyumbang kan? Terus ketika terima bacaan gimana rasanya? Alhamdulillah. Spontan kan Bu? Setelah yang ngeteri pergi apa yang terjadi? Iki jenenge gule larang regane. Ya. Ini namanya nasib mahal harganya. Lo kok mahal harganya lesmini 100 mahal begitu. Nyon sewu. Ini namanya syukur yang belum mendasar. Kemudian ada yang ketiga yang tadi dibilang dicintai oleh Allah, insya Allah syukron bil arham, bersyukur dengan amal perbuatan. Bagaimana aku diberi sehat oleh Allah, sehat kudu manfaat. Ini dijangkau, ini dijangkau, ini dijangkau. Bagaimana saya diberi rezeki oleh Allah, rezekiku ku pakai untuk jalan yang benar. Bagaimana aku diberi ilmu oleh Allah, ilmuku aku manfaatkan yang baik. Itu namanya syukur dengan amal perbuatan. Nah nyuwun sewu, ketiga-tiganya hendaklah ya berkolaborasi dengan baik. Karena kalau tidak kerjasama yang baik, amalnya bersyukur, tapi lesannya nanti ngomong baik, itu akhirnya juga tidak jadi bersyukur. Diberi duit oleh Allah bersyukur dikasihkan, tapi yang ngasihkan karo ngedumel ngendikane bapak tadi. Maka harus tiga-tiganya syukran bil qalbi, syukran bil lisan, bil qalbi, bil akam, harus tiga-tiganya jalan. Itu orang yang bersyukur beneran. Kedua, bagaimana dengan situasi dan kondisi kita hidup bermasyarakat? Terkadang hujan kita tunggu. Ya Allah, kok gak hujan-hujan? Begitu udan terang-terang. Untung Allah itu maha bijaksana, maha pinter. Coba Allah bingung kayak saya, bingung mesti gitu ya. Nggak ada ini, minta ini. Yang langsing minta berbobot. Yang berbobot minum obat pelangsing. Repot. Nah, sekarang bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah pandai-pandailah mengambil hikmah dari setiap yang ada. Hujan seharian, tukang laundry bilang alhamdulillah leren. Kok leren? Lah ora sing garing sing tak setrika apa? Ketika tidak hujan, Bu, tukang laundry pusing. Ini mau diambil, ini belum, ini setrika ora leren, leren. Begitu udan diberi alasan oleh Allah. Yang laundry kita kau ambil udan. Maaf Mbak, udan. Nah, siapa sing nyalah udan? Tidak ada. Maka pandai-pandailah mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bunda, kapan Bunda itu rajin puasa Senin Kamis? Kapan Bunda itu rajin tahajud? Ternyata ketika rumah tangganya digoncang masalah. Loh, nggih. Ketika 3 anaknya mulus baik-baik saja, suaminya sayang-sayang saja, tidur lempus, nggak terbangun. Tapi giliran punya masalah, Masya Allah, dia terbangun, dia menangis, dia istighfar, dia takbir, dia tahmid, semua mengagungkan asma Allah di tengah malam. Ini kecerdasannya. Akhirnya muncul, alhamdulillah diparingi masalah. Nek rati paling masalah aku ratau ibadah. Ternyata masalah itu memunculkan kita untuk pandai beribadah. Salah satu hikmah pandemi yang sering kali saya sampaikan, baik itu di TV, baik itu kajian langsung, saya bilang, apa Bu? Salah satu hikmah dari pandemi mengembalikan fungsi rumah tangga sebagai madrasah untuk anak-anaknya. Kepandian hikmah. Semua orang tua menyalahkan gurunya ketika anak era pinter. Guru kok bodoh.
Guru niki piye le mulang, anakku bijine elek, seakan-akan yang salah gurunya. Kemudian ada pandemi, putusan pemerintah daring, semua anak sekolah di rumah, gurunya bapak ibune mbah nih. Murid siji sesasi mumet. Lah gurunya murid 30 sekelas, gimana enggak mbah nih mumet gitu kan. Nah ini Bapak Ibu, ternyata kecerdasan kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Kita tumbuh rasa toleransi, solidaritas, berbagi dengan adanya pandemi. Yang kedua, mengembalikan kepada sunnah Rasul. Sunnah Rasul menyerukan kepada kita, hal yang disegerakan adalah membayar hutang. Hal yang disegerakan adalah mengubur jenazah. Tapi apa yang terjadi? Jenazah ditunggu sampai rombong. Giliran ada pandemi, ada aturan jenazah dari rumah sakit langsung dimakamkan. Ini cara Allah mengembalikan kita pada sunnah Rasul. Jadi kecerdasan kita mengambil hikmah adalah kunci kebahagiaan kita dalam hidup ini. Bapak nyun sewu, kehidupan di masyarakat. Ketika kita umumkan kerja bakti, ada orang yang siap sedia gito-gito biasanya cepat-cepat untuk ikut kerja bakti. Ada yang nggak bisa kerja bakti, tapi beliau punya makanan banyak, punya minum dikeluarkan. Ada lagi yang punya ini buat beli ini itu, ini untuk mencukupi, oke. Tapi ada warga yang diajak kerja bakti itu metu. Tapi ini Brongkol nggak ada loh ya. Ada orang yang temennya kerja bakti itu cuma duduk-duduk. Ada orang yang satu kerja bakti sampai capek, dia datangnya cuma pas pedangnya metu. Nah, terus kita mau marah? Oh enggak. Di dunia ini menjadi berwarna dan indah dengan berbagai perilaku. Saya bilang ada pertandingan sepak bola, semua jadi penyerang, semua jadi kiper, nggak ada yang tepuk tangan, bagus nggak? Maka dalam kerja bakti pun ada yang kerja, ada yang makan, ada yang tepuk tangan dan ongkang-ongkang. Itulah warna dunia menjadi indah. Empun. Terus mau marah? Enggak Bu. Kenapa saya kerja? Aku diparingi job oleh Allah kerja. Lah kayak kamu tengok-tengok jobnya dia memang cuma tengok-tengok. Sedih enggak? Yang tengok-tengok itu kan sebenarnya sedih. Dia hanya diberi job oleh Allah untuk duduk manis. Sementara kita diberi job untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Gitu Bapaknya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak puas sehingga milad ke-8 jendela hati lagi. Gak usah nunggu bilang ke-8 Bu, nanti setiap bulan ada Bu. Ya, iya, setiap embun pagi. Iya baik. Ya, semoga dengan semakin penjelasan Bunda ini membuat kita semakin menyadari bahwa ketika kita masuk Allah yang bersyukur, ternyata kita bisa cerdas dalam menghidupnya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Jadi tetap bersama kami hanya di Jendela Hati. Bila pemirsa di TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam Jendela Hati. Dan saya juga masih bersama dengan jamaah pengajian Embun Pagi 2 Brongkol. Biar saya tahu semangatnya gitu ya, gimana nih, coba saya tes dulu nih. Jendela Hati, Masya Allah masih semangat ya, dan masih juga damai. Apalagi kalau kita semakin bersyukur ya Bunda ya, itu rasa damainya tuh beda banget ya Bunda ya. Damai buat yang ada di sekitar kita juga gitu ya. Tapi itu kan bersyukur itu sesuatu kebiasaan yang harus kita lakukan, bener gak sih Bunda? Oke, jadi pembiasaan dari kecil ya untuk menerima sesuatu dan syukur. Yang tadi Bunda sampaikan, jadi ketika kita bersyukur harus dikelilingi dengan rasa senang, memuji yang memberi dan memuji pemberiannya. Cara bersyukur berikutnya adalah memanfaatkan apa yang diterima ke jalan yang baik. Bukan bersyukur kalau kita diparingi jilbab seseorang, ini tak paring jilbab, alhamdulillah baru gue keset dolim. Apa itu kezaliman? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan najis tinggal sepatu, serandal tinggal topi, itu namanya dolim. Jadi kalau kita bersyukur, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini Bunda lumayan ya, oleh-oleh gitu, diparingi jilbab. Bareng ngaweh lungo, tunggu keset. Padahal tadi bilangnya alhamdulillah. Itu bukan orang yang bersyukur. Bersyukur adalah memposisikan apa yang diterima dengan sebaik
baiknya. Gitu Mbak Darina. Baik, Bunda, kayaknya ada bertanya lagi Bunda Iya. ya. Oke, Kita kasih kesempatan. iya. Ya, monggo yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Bunda. Iya, Allah. Terus terang ini ada kajian tadi. Nama saya Eni dari Embun Pagi 2 Bromo Sidomulyo. Saya cuma ingin menanyakan ada syukur yang nomor 3 dengan amalan perbuatan. Selama ini terus terang saya bersyukur karena punya suami. Terus yang kedua, bagaimana cara mendidik suami yang dulunya rajin, dulunya ahli ibadah, terus sekarang agak menurun. Cara mendidik gimana supaya kembali ke setidaknya kembali ke agama yang agak lurus. Hanya itu yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eni ya. Monggo, bagaimana nih bersyukur punya suami Bunda, tapi ternyata itu tadi amal perbuatannya belum sesuai harapan. Ini namanya Bu Eni tanya Bu Eni. Curhat. Iya ya, kebetulan ya. Iya. Masya Allah. Iya. Oke. Itu al-imanu yasidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Di saat iman itu sedang naik, bagaimana kita menjaganya dengan baik supaya tidak turun. Dan ketika iman itu sedang turun, maka kita akan berupaya keras untuk menaikkan. Di antaranya banyak mendengarkan nasihat, peringatan, dan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah seperti itu. Tapi yang menjadi masalah ketika iman itu sedang turun atau ngedrop, tapi tidak merasa bahwa imannya sedang turun. Ini yang repot. Kalau kita hari ini tahajud mempeng, sesuk tahajud mempeng, kita tahu. Nah ketika kita tidak tahajud dan tidak tahajud, kemudian kita menyadari, oh imanku sedang turun, maka dia akan berupaya. Yang celaka kalau orang ini tidak menyadari bahwa imannya sedang turun. Maka ketika orangnya tidak menyadari, ya kita buat sadar. Apalagi kita sebagai pendamping hidupnya. Gimana caranya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah kepada kami pendamping hidup dan anak keturunan kami yang menenteramkan batin kami, yang menyejukkan mata kami. Ternyata nggak cukup itu yang bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lah kalau yang dipimpin orang bertakwa, berarti yang memimpin setingkat lebih takwa. Karena apa? Yang namanya pemimpin selalu dipilih yang lebih daripada yang dipimpin. Tunggu gesek. Kalau kita sudah mendoakan, ya Allah karuniakan kepada kami pendamping hidup, bukan berarti bojone tambah. Tapi pendamping hidup yang kemarin tidak soleh menjadi soleh, yang kemarin tidak menenteramkan hati menjadi menenteramkan hati. Lah apakah doa kita pasti kabul? Walaupun Allah dawuhi, ya berdoalah kamu pasti aku beri, tapi Allah bukan pesuruh. Jadi tidak setiap kita minta langsung nyoh, tidak. Saya pernah matur bagaimana Allah menyikapi doa kita. Satu, dikabulkan cash. Ya Allah, hamba mohon rizki kepadamu. Esok-esok ini wong ngeri bancaan cash. Ada satu ketika kita mohon kepada Allah, tapi Allah tidak memberi cash, tapi menunda. Ora saiki. Saya pernah matur, ada anak usia 10 tahun jaluk motor. Sekalipun orang tuanya kaya raya, tapi orang tuanya bilang besok aku belikan kalau kamu sudah usia 17 tahun. Ini ditunda. Orang berumah tangga menikah nggak kunjung punya putra, ngenteni le nikah wis 10 tahun lagi diparingi. Ini namanya Allah menunda dengan menguji kesabarannya. Yang ketiga, doa kita oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Karena yang kita minta bukan porsi yang semestinya untuk kita. Contohnya apa? Anak umur 1 tahun dolanan gunting.
oleh ibunya gunting diminta diganti roti. Karena apa? Bagi anak 1 tahun roti lebih bermanfaat dibanding gunting. Maka ketika kita minta sesuatu dan Allah perso bahwa yang kamu minta bukan yang terbaik, Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ibu terus berdoa optimis. Lah bunda, nggak kabul doa saya. Yang diuji bukan suami penjenengan, yang diuji adalah kesabaran penjenengan untuk mendampingi suami. Ada satu riwayat yang menyampaikan barang siapa perempuan yang sabar akan keburukan suaminya, maka akan berteman dengan istri Fir'aun Siti Asia. Karena Siti Asia itu orang yang terkenal sabarnya menghadapi suami yang betul-betul sesat dan maksiat. Terus bersabar, doakan. Tetapi jika itu pun tidak kabul, maka Allah ngendika di surat Ar-Rum ayat 60, maka bersabarlah engkau, sungguh janji Allah itu benar. Sekali-kali jangan sampai menggelisahkan jiwamu orang-orang yang tidak mengikuti nasihatmu. Jadi tugas kita itu hanya menasihati. Allah ngutus Kanjeng Nabi hanya menasihati. Tugas penjenengan nasihati, mengingatkan, mendoakan. Kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Kalau tidak kembali, yakini bahwa Allah sudah mengatur jalan yang seperti itu. Ya, terus tugas kula penjenengan itu cuma itu kok, ngelengke, nasihati, terus ndongake. Selebihnya kuasa Allah. Kanjeng Nabi saja tidak mampu memberi hidayah untuk pamannya. Kanjeng Nabi saja tidak mampu memberi hidayah orang-orang kafir Quraisy. Itu semua mutlak milik Allah. Yang penting jenengan sudah mengingatkan. Itu nggih. Sudah Bu, jangan terharu dan terseduh-seduh. Saya nggak sabar ya Bu ya, insya Allah pasti ada jalan ya. Baik. Itu Mbak Ya, baik. Tentu dengan segala musibah atau kejadian yang menimpa kita itu tidak lain mungkin sebagai tanda cinta Allah untuk kita lebih bersyukur dan mendekat pada Allah. Nah, bagaimana menjaga rasa syukur yang sudah kita miliki? Oke, menjaga rasa syukur yang dimiliki. Masih ada waktu sekian menit atau sekian detik saya matur. Syukur itu tidak di sini. Ini untuk menjaga. Menjaga syukur itu ada di sini. Otak kita. Ketika otak kita selalu berpikir positif, maka syukur itu metu. Tapi ketika otak kita selalu berpikir negatif, maka kita adanya cuma berkeluh kesah. Oke, karena jendela hati lama saya tidak matur. Dan untuk embun pagi juga saya baru kali ini setelah beberapa waktu. Jadi embun pagi itu ada 1-2 nggih. Saya kapan itu kan di embun pagi yang sana nggih. Oh malah banyak gitu. Ya, pokoknya semua embun pagi soalnya nek sore ra ono embun. Iya Bu, embun itu pagi gitu. Oke, kabut kan nek sore esok itu embun gitu. Oke, saya mau matur sederhana ini untuk mengakhiri nggih. Apa yang terlintas di otak penjenengan ketika penjenengan dikatakan tua? Untuk membangkitkan rasa syukur itu ada di otak, bukan di ini. Rasanya enengnya mau jengkel, mangkel, ratrimo. Ini harus dikendalikan dengan otak yang sehat, otak yang jelas. Bapak, apa yang terlintas di otak ketika dikatakan Bapak sudah sepuh? Ibu ketika dikatakan sudah tua, apa yang terlintas? Sudah tua. Ada orang dibilang gini, Masya Allah, ibu sudah tua, sedih Bu. Kenapa dibilang sudah tua? Itu kan ungkapan. Apa yang terlintas di otak? Ketika dibilang tua itu terus rumongso lemah. Ketika dibilang tua itu terus sing terlintas ubanen. Apa merga aku wis wanen ya disebut tua. Ketika disebut tua itu yang terlintas keriput. Terlintas loh di otak loh ini, saya matur. Kenapa aku disebut tua? Mergo aku wis lemah, aku nek ra ditulungi wis ra iso, aku nek lunga biasane nyopir dhewe iki diterke, itu kan tandane tua nggih. Yang ada Bu, Bunda ini sudah sepuh, keriput, uwanet, lemah, sepi, ditinggal anak, ditinggal putu ning omah dhewe. Kemudian penyakit B kompleksnya muncul, batuk, bengek,
buta, budek, beser, B-nya banyak sekali, ya Bu. Itu ketika kita negatif thinking, adanya nglumpruk wis tuwa. Maka dibilang, Bunda pripun kabare? Sehat, ning nggih sehate wong tuwa. Nah itu mergo yang terlintas ini negatif. Otak kita negatif. Coba sekarang saya mau matur. Bunda Eni sudah sepuh. Jawab pertama, merdeka. Kok merdeka? Wingi gek enom arep ngaji matruk anake sekolah. Wingi arep wiritan dawa kelingan nyambut gawe. Wingi arep tahajud mempeng eneng gangguane. Wingi pengen kaji umroh malah duitnya dinggo ngragati sekolah anake. Sekarang aku sudah tua, merdeka. Tepuk tangan ibu-ibu. Ya. Jadi di otak Bunda ini sudah sepuh, merdeka. Nomor 2, senior. Karena sudah sepuh, saya berkata senior. Apa yang kalian lakukan, mungkin aku sudah melakukan, tapi apa yang kurasakan belum kalian rasakan. Maka aku senior. Bu Eni sudah sepuh. Jawabnya, alhamdulillah diutamakan. Mau makan, monggo ibu dulu. Mau lewat, monggo ibu dulu. Mau kemana-mana, monggo dulu. Luar biasa. Sepuh itu diutamakan. Bisa Bu? Bu Eni sudah sepuh. Alhamdulillah, insya Allah doanya lebih terkabul. Iya. Orang yang sudah sepuh lebih bersih, doanya terkabul, jiwanya tenang. Yang terakhir, alhamdulillah aku diberi usia sepanjang ini, belum tentu orang lain sepanjang itu. Teruslah bersyukur dengan berpikir positif, husnudzon, indahnya bersyukur, nikmatnya bersyukur kalau kita positif thinking. Gitu Mbak Edi. Masya Allah. Siap Bu, kita melaksanakan, mengaplikasikan tadi yang disampaikan oleh Bunda Eni. Iya, siap ya Bu, pelan-pelan Bu. Sekarang langsung dibuat positif thinking, husnudzon begitu ya. Jadi mulai hari ini kita mencoba hidup kita lebih baik lagi supaya ke depan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Bu ya, kita sudah sampai di titik terakhir ini jendela hati, dan nampaknya juga kita akan bertemu lagi nanti insya Allah dengan program jendela hati. Jadi supaya lebih semangat lagi, jendela hati. Jadi sekali lagi